Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK kelas 11 semester 1. Pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.3, memahami hak atas kekayaan intelektual atau sering terkenal dengan istilah HAKI, oleh Reni Ekowati. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian mempelajari, menyimak video ini, diharapkan kalian memahami hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, memahami tujuan dari sifat HAKI. Yang ketiga, memahami prinsip-prinsip HAKI. Yang keempat, memahami klasifikasi HAKI. Konsep mengenai HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan, tenaga, waktu, biaya. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum pada HAKI. Tujuan pembelajaran atau tujuan pemberian perlindungan hukum untuk mendorong, menimbulkan, mengembangkan semangat berkarya dan mencipta. Tujuan dari pengertian HAKI menurut para pakar atau pengertian HAKI menurut para pakar. Ismail Saleh. Pengertian HAKI adalah pengakuan, penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat ekonomi maupun bersifat sosial. Bambang Kesewo. HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Andrian Sutedi adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan atas hasil yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan, daya pikir, seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu, dan seterusnya. Seorang wirausaha harus memahami dan mengetahui tentang hak atas kekayaan intelektual agar setiap produk yang dihasilkan atau diciptakan tidak mudah ditiru atau diakui oleh orang lain. Manfaat ekonomi lainnya adalah ia bisa memberikan keuntungan seperti mendapatkan royalti ketika produk yang digunakan oleh pihak lain. Apabila tidak dipatenkan produknya itu atau produk hasilnya, ia bisa menerima resiko kalau yang kita buat dimiliki atau hak dipatenkan oleh orang lain.
Tujuan dan sifat haki. Berikut ini adalah tujuan dari penerapan haki. Yang pertama adalah mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. Daya saing. Peningkatan daya saing dan pasar bebas atau dunia pasar. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Hak atas kekayaan intelektual memiliki dua buah sifat, yaitu 1. Memiliki jangka waktu tertentu. Hak atas kekayaan intelektual memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuannya bisa dimiliki oleh umum. Akan tetapi, ada juga haki yang jangka waktunya bisa diperpanjang. Contohnya apa? Hak merek. Itu yang bisa diperpanjang. Yang kedua, bersifat eksklusif atau mutlak. Haki bersifat eksklusif atau mutlak artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Prinsip-prinsip haki. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan yang daya pikir manusia diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dan ilmu pengetahuan, seni, sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemilikannya. 3. Prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat, prinsip sosial. Mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya, hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Klasifikasi hak kekayaan intelektual haki. Berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Hak cipta itu apa? Hak cipta merupakan salah satu dari jenis hak kekayaan intelektual. Namun, hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Sifat hak cipta. Hak cipta
dianggap sebagai benda yang bergerak dan tidak berwujud. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis, bisa dinotariskan atau di bawah tangan, bisa diwariskan. Hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Hak-hak yang tercantum dalam hak cipta. Hak eksklusif. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak cipta lah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sementara orang lain atau pihak lain dilarang melakukannya. Hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Sedangkan hak moral adalah hak yang meletakkan pada diri pencipta atau pelaku seni, rekaman, siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan adanya apapun, walaupun hak cipta atau hak yang terkait telah dialihkan. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang hak cipta. Undang-undang hak cipta nomor berapa? 19 tahun 2002 adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan yang ketiga adalah hak cipta sastra yang mencakup buku, program, komputer, pamflet, perwajalan atau layout, karya tulis yang diterbitkan dan sebagai hasil dari karya tulis. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lain yang sejenisnya. Yang ketiga atau C, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, musik atau lagu dengan atau tanpa teks. Dengan atau tanpa teks. Ya, kalian perhatikan benar-benar yang sering nyanyi, hobi, membuat lagu. Jangan sampai kita melanggar hak atau hak cipta orang lain. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. 6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolas, seni patung, dan seni terapan. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database, karya lain dari hasil pengalihan wujudan. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri apa saja? 1. Hak paten. Hak paten itu apa? Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi
untuk selama waktu tertentu pelaksanaannya seperti invensinya tersebut dan memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak paten. Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Sedangkan pengertian dari hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada negara kepada pemilik pendaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri mereka untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak varietas tanaman. Sekarang kita banyak melihat berbagai macam bentuk tanaman. Perlindungan varietas tanaman atau PVT atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan, mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan, dan material atau yang dinamakan dengan pohon-pohonan, buah, daun dari suatu varietas tanaman yang baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Rahasia dagang. Contoh rahasia dagang apa? Coca-Cola. Banyak tersebar di Indonesia. Kalian bisa menyimaknya nanti ya, yang ini dibaca sendiri. Ini terangkan dalam pasalnya saja. Dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Seperti Coca-Cola sudah berumur atau sudah berproduksi 125 tahun. Saat ini resepnya masih dirahasiakan. Kalau resep Coca-Cola itu diplurkan di masyarakat atau di dunia maya, maka semua orang bisa membuat sendiri-sendiri. Jadi, rahasia dagang Coca-Cola masih tetap terjaga walaupun sudah berproduksi 125 tahun. Lingkup perlindungan rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, metode informasi di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Adapun yang dimaksud ke dalam informasi teknologi adalah sebagai berikut. 1. Informasi tentang penelitian, pengembangan suatu proyek teknologi. Yang kedua, informasi tentang produksi atau proses pembuatannya. Yang ketiga, informasi mengenai kontrol mutunya. Desain industri. Desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, atau garis dan warna dalam gabungan
daripadanya yang terbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan ekstensif dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu proyek, produk, barang, komoditas industri, dan kerajinan tangan. Itu desain industri. 6. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu itu apa? Suatu produk dalam bentuk jadi setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagai atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimasukkan untuk menghasilkan elektronik. Itu desain atau tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang tadi sudah Bu Reni sampaikan, sirkuit terpadu, ya, bisa kalian simak sendiri. Yang ketujuh, indikasi geografi. Kalian bisa melihat Indonesia letak geografisnya bagaimana. Indikasi geografi merupakan tanda yang menunjukkan asal muasal dari suatu barang. Biasanya hal ini dilihat dari faktor geografis, seperti faktor alam, faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu. Itu yang dinamakan dengan indikasi geografis. Kesimpulan pertemuan kali ini yaitu 1. Haki adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptakan karya intelektual dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka. Yang kedua, tujuan dan sifat haki mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain, meningkatkan daya saing dan bangsa pasar, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri. Yang keempat, 3. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. 1. Prinsip ekonomi. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip kebudayaan. Dan yang keempat adalah prinsip sosial. Berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dibagi lagi menjadi 2, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Demikian pertemuan kali ini, pembahasan tentang haki. Bu Reni menggunakan referensi dari modul produk kreatif dan kewirausahaan SMK kelas 11 semester 1. Sekian, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Albiru manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.